Halo, perkenalkan nama saya Rivel Jonathan Dun. Saya mahasiswa dari Universitas Pancabakti Pontianak dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas A3, dan pada kesempatan ini saya semester 4 NIM 201041717209, Makul Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bu Melia Yosita. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait wabah COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan wabah COVID-19 yang ada di Indonesia maupun di negara tetangga kita. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan kebijakan secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu, mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Perpu 1/2020, tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus DCC 2019 atau disebut dengan COVID-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, total anggaran untuk ini adalah sebesar 405,1 triliun. Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan peraturan Presiden, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perpu nomor 1 tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar 97,42 triliun. Namun beberapa kementerian mengalami peningkatan anggaran seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari 36 triliun menjadi 57 triliun. Dalam situasi pandemi COVID-19, seluruh dunia akan menghadapi situasi the new normal. Dalam kondisi new normal ini, masyarakat membutuhkan kerjasama seluruh stakeholder, seperti kerjasama antara akademik dengan pemerintah dan dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Menteri Keuangan kepada mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEB UI dengan tema Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Mensiasati Pandemi COVID-19 secara video konferensi. Banyak sekali universitas semua berlomba-lomba membuat ventilator. Sekarang semua berlomba-lomba membuat reagen. Kita juga memberikan dukungan untuk melakukan penelitian di dalam rangka untuk menemukan antivirusnya. Dalam situasi inilah sebetulnya hubungan antara akademik, pemerintah, masyarakat menjadi luar biasa penting. Tegas Menteri Keuangan untuk meningkatkan bahwa masyarakat di Indonesia dikenal memiliki rasa gotong royong. Solidaritas yang baik dapat menjadi sumber endurance atau ketahanan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini bersama-sama, yang pada akhirnya dapat membantu pemulihan ekonomi yang ada di negara kita ini. Kita dapat melihat di sini tujuan kebijakan publik, yaitu tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban dalam negara atau daerah sesuai dengan di tingkat mana kebijakan dibuat. Pasalnya ada beberapa hal yang membuat ketertiban tidak berjalan tanpa adanya kebijakan publik. Beberapa kebijakan dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama HAM, yaitu hak asasi manusia. Tahapan kebijakan publik yaitu ada 4. Yang pertama, penyusunan agenda.
Yang kedua, formulasi kebijakan. Dan yang ketiga ada adopsi atau legitimasi kebijakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu penilaian evaluasi kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait pandemi menitik beratkan mencegah peluang penularan COVID-19, yaitu kita dapat melihatnya pengendalian yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19 menitik beratkan upaya untuk mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat. Pada prinsipnya, secara sederhana, kebijakan pemerintah dalam mencegah penularan menjadi 3 bagian, yaitu di sekitar tempat tinggal, di perjalanan, dan beraktivitas di luar rumah. Untuk itu, agar dapat mengatur aspek kehidupan dan jumlah masyarakat yang tidak sedikit, maka diperlukan kebijakan khusus yang dijadikan pedoman dan dinamika pembaharuan secara berkala. COVID-19 merupakan pandemi global yang tentunya menimbulkan kemunculan bagi berbagai kalangan, terutama di kalangan masyarakat. Sejak ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global, manajemen penanganan COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang memiliki keterbatasan sumber daya maupun sistem pelayanan kesehatannya. Kepedulian masyarakat terus tumbuh seiring dengan banyaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19. Meningkat dalam waktu yang relatif singkat, kemampuan masing-masing negara menyesuaikan dengan keadaan yang ada selama pelaksanaannya efektif dan antisipatif dalam yang bervariasi. Kebijakan merupakan landasan awal yang harus dilakukan agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan sukses. Keputusan atau kebijakan antisipatif terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pengelolaan pasien yang terinfeksi, perlindungan tenaga kesehatan, dan pengendalian perhatian publik harus dipertimbangkan matang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam seiring berkembangnya negara yang memiliki sumber daya dan sistem pelayanan kesehatan yang terbatas dalam menghadapi pandemi global COVID-19. Dengan ideologi ini dapat memberikan gambaran dan wawasan untuk negara-negara lain yang memiliki latar belakang yang sama dalam penanganan pandemi COVID-19. Indonesia dan Vietnam dapat kita lihat merupakan 2 negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki terkena pandemi COVID-19. Karena letak geografisnya di tanah yang sama dengan Cina, Vietnam memiliki risiko lebih tinggi terkena dampak buruk COVID-19. Karena itu, Vietnam punya upaya perencanaan jangka panjang sebagai bentuk pencegahan sejak penemuan paling awal virus ini. Vietnam dianggap sebagai negara pertama yang mengkonfirmasi 2 kasus positif COVID-19 pada 23 Januari 2020. Sementara itu, Indonesia yang cukup jauh dari Cina dikonfirmasikan kasus positif pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan ditemukan 2 kasus. Sejak terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di kedua negara, pandemi COVID-19 mengancam nyawa terus menyebar ke seluruh Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini menemukan perbedaan penerapan kebijakan antara kedua belah negara tersebut, antara Indonesia dan Vietnam. Pada jumlah kebijakan, waktu penerapan, ruang lingkup, dan dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut. Dengan Indonesia, penerapan kebijakan yang dilakukan di Vietnam lebih bersifat antisipatif yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Dalam menghadapi epidemi SARS tahun 2003, berbeda dengan negara yang memiliki keterbatasan sumber daya dan sistem pelayanan kesehatannya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang bersifat preventif dan antisipatif yang didasarkan pada pengalaman dalam menghadapi pandemi sebelumnya. Untuk mengatasi COVID-19, terdapat perbedaan dari segi jumlah dan waktu pelaksanaan kebijakan yang diambil
oleh pemerintah, yaitu khususnya di kedua negara sejak Januari hingga 2020. Kebijakan-kebijakan yang dibandingkan pada tabel berikut adalah kebijakan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan Nasional pada kedua negara. Kebijakan yang dibahas meliputi kebijakan kesehatan, kebijakan lintas batas, kebijakan imigrasi, pelaksanaan, dan kebijakan nasional lainnya dalam penanganan COVID-19. Baik, kita bisa melihat hasil implementasi kebijakan kedua negara menunjukkan penerapan kebijakan yang didasarkan pada hasil analisis awal manajemen risiko terbukti efektif dalam mengatasi pandemi COVID-19. Sebagai negara yang memiliki sumber daya yang terbatas dan sistem pelayanan kesehatan yang lemah, penerapan kebijakan preventif dan antisipatif adalah kunci untuk mengelola pandemi. Dari waktu implementasi dan dasar pembuatan kebijakan penanganan pandemi sebelumnya juga penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya penelitian sebelumnya tentang topik tersebut, karena pandemi COVID-19 merupakan kasus baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Karena itu, masih sedikit penelitian tentang kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Selain itu, penelitian ini hanya membahas kebijakan yang telah dilakukan dalam kurun waktu terbatas dan negara. Untuk itu, perlu dilakukan pustaka lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih lama, mengingat kondisi dan situasi pandemi COVID-19 yang berubah. Perbandingan implementasi kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 juga bisa dengan berbanding negara lain dengan latar belakang yang sama. Dengan mengetahui perbedaan kebijakan di negara tertentu, hal ini akan dapat memperoleh manfaat wawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19 atau kondisi serupa lainnya yang mungkin terjadi di masa depan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kesalahan kata. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih.